Assalamualaikum sahabat belajar mengaji Protaba. Senang berjumpa orang hebat seperti Anda. Pernahkah Anda bayangkan anak balita Anda atau murid balita Anda hafal Quran juz 30 dengan mudah dan menyenangkan? Dari mulutnya yang mungil, Anda dengarkan Ananda Murojaah, ayat Al-Quran yang begitu merdu dari surat-surat pendek Quran atau juz amma. Impian itu kini bukan lagi sebuah khayalan. Temukan jawabannya dengan metode Protaba. Halo, saya Dr. Andes Edi Muljana, psikolog, inspirator program Tahfiz, Tahsin, Balita, dan Anak Indonesia. Playlist serba-serbi Protaba ini akan mengantarkan Anda menyelami dunia tahfiz, dunia tahsin, Al-Quran, khususnya dunia balita dan anak menggunakan metode Protaba. Program Tahfiz, Tahsin, Balita, dan anak. Semua video dibuat berdasarkan perjalanan merintis metode Protaba dari awal berdirinya Rumah Tadabbur Al-Quran An-Nur, proses pembelajarannya, dan program-program yang pernah diterapkan selama rintisan hingga tren terbarunya saat ini. Baik, sebelum kita bahas serba-serbi metode Protaba, mari kita sepakati dulu apa itu Protaba. Apa itu Protaba? Protaba adalah singkatan dari Program Tahfiz, Balita, dan Anak. Ternyata ada revisi di tahun 2024. Protaba adalah singkatan dari Program Tahfiz, Tahsin, Balita, dan Anak Indonesia. Mulai 17 Agustus 2024, metode Protaba diperluas tidak sekedar tahfiz atau menghafal juz 30 yang familiar disebut juz amma yang berisi surat-surat pendek Al-Quran, tapi sudah ditambahkan dengan pembelajaran tahsin termasuk membaca Al-Quran. Program tahsin ini sebagai penyempurnaan program tahfiz yang sudah teruji di 20 provinsi dan 50 kota di Indonesia pada saat upload video. Launching program tahsin pertamanya baru dimulai tanggal 24 sampai 25 Agustus 2024 di Sekolah Islam Terpadu Darul Maza Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat dalam bentuk pelatihan metode Protaba angkatan ke-36. Sebagai inspirator tahfiz, tahsin, balita di Indonesia, metode Protaba harus selalu ada di depan dalam memberikan terobosan dan kemudahan. Metode Protaba bertransformasi dari hanya program yang fokus pada tahfiz atau menghafal juz 30, nama lain juz amma, atau mengajarkan anak-anak surat-surat pendek Al-Quran, kini menambah program baru yaitu program tahsin untuk mengajarkan membaca dengan bacaan yang benar dengan makhraj maupun tajwid. Emang bisa balita diajarkan tahsin, sedangkan yang dewasa saja susahnya minta ampun diajarkan tahsin. Gimana menurut Anda? Bisa enggak ya balita ini diajarkan tahsin? Tuh komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Serius saya bangga bisa upload video ini di channel Belajar Mengaji Protaba dan dilihat orang-orang hebat seperti Anda. Program tahsin kami dilengkapi dengan 3 perangkat pembelajaran yang ada, yaitu ada buku Mama yang sudah sejak 2020. Tapi kami belum fokus dengan kelengkapan perangkat pembelajarannya. Dan alhamdulillah ketika kami launching program tahsin, maka sudah lengkap dengan perangkat pembelajarannya. Detail perangkat pembelajaran tahsin bisa dilihat nanti di playlist tutorial cara ngaji Protaba. Nanti bisa dilihat di playlist belakang setelah video ini selesai. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Saya bangga Allah ilhamkan saya dengan metode Protaba. Saya bangga karena ditonton orang hebat seperti Anda. Sahabat belajar ngaji Protaba, yuk kita lanjutkan pokok bahasannya. Maaf, jadi melebar. Kembali ke lab.
Yuk kita kembali ke pokok bahasan kita. Metode Protaba atau program tahfiz, tahsin, balita, dan anak Indonesia ini diluncurkan pertama kali tahun 2018 dengan nama Rumah Tadabbur Al-Quran An-Nur Jombang, Jawa Timur. Izin bercerita sedikit awal proses munculnya metode Protaba ini. Program tahfiz pertama kali digunakan Rumah Tadabbur Quran An-Nur awalnya adalah menggunakan metode tabarok dari Mesir. Namun karena target pembelajarannya tidak tercapai, mulailah diupayakan menerapkan beberapa metode tahfiz balita yang pernah saya ikuti. Orang sukses selalu mencari jalan. Karena saya sadar syarat utama menggunakan metode tabarok oleh sang pendirinya Dr. Kamil Elaboudi dikatakan bahwa anak harus hafal minimal 9 surat pendek. Namun pada kenyataannya murid pertama kami tidak ada yang punya hafalan sebanyak itu. Karena metode tabarok berasal dari Mesir yang mungkin sejak bayi anak sudah didekatkan dengan Al-Quran, maka banyak dijumpai anak usia 3 tahun sudah punya hafalan 9 surat pendek. Di Indonesia, cari anak usia 3 tahun dengan hafalan 9 surat pendek adalah sangat langka. Selalu mencari alasan. 15 santri kami masuk tanpa seleksi, namun karena target tidak tercapai, akhirnya kita lihat seberapa banyak hafalan anak-anak. Hasilnya adalah hanya ada satu anak yang memiliki hafalan banyak, tetapi tidak lebih dari 4 surat. Inilah awal kegagalan kami mencapai target hafalan metode tabarok. 1 minggu harus selesai surat An-Naba. Kegagalan ini bukan karena metodenya, tetapi karena kami tidak mengikuti SOP yang ada di metode tabarok. SOP utama metode tabarok adalah seleksi anaknya dan minimal punya hafalan 9 surat pendek serta interview orang tuanya. Inilah SOP utamanya. Dari 2 SOP itu hanya interview orang tua yang kami lakukan. Kami akui itu kesalahan kami di awal karena banyak teman-teman yang menggunakan metode tabarok berhasil selesai sampai anak-anak mumtaz hafalan 30 juz, walaupun waktu penyelesaiannya tidak secepat metode tabarok yang ditargetkan, yaitu 3,5 tahun anak-anak harus selesai 30 juz. Ya, semua kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Itu yang kami rasakan, bagaimana Allah sendiri yang menjanjikan فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Inna ma'al usri yusra. Demikian janji Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Alhamdulillah, kesulitan kami ketika menyelesaikan metode tabarok berbuah, lahirlah metode Protaba ini. Dalam kesulitan kami menerapkan metode tabarok, itulah Allah ilhamkan metode Protaba. Beri kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan metode Protaba ini. Insya Allah sudah ada di 19 provinsi di seluruh Indonesia. Jalanan ini akan saya kuatkan di video playlist Protaba is my adventure. Protaba awalnya dimulai dari surat An-Naba. Namun kemudian kami buatkan program pratahfiz khusus anak usia 2,5 tahun yang dimulai dari surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Setelah itu pada tahun 2022 ternyata kami awali metode Protaba ini dari surat An-Nas. Jika Anda bertanya mana yang lebih mudah diajarkan antara surat An-Nas ataukah surat An-Naba, maka butuh waktu yang agak panjang untuk menjelaskan. Tetapi jangan khawatir, insya Allah saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan. Biar nanti tidak ketinggalan informasi. Yang belum like, subscribe, dan bunyikan lonceng, segera yuk. Silakan di like, terima kasih. Silakan di subscribe, terima kasih. Terima kasih yang telah membunyikan loncengnya. Ada 5 pokok bahasan di playlist serba-serbi Protaba ini. Kita mulai. 1. Lebih dekat dengan Protaba. Di sini saya akan berbagi pengalaman dalam merintis metode Protaba agar bisa jadi inspirasi
bagi Anda untuk mendirikan rumah tahfiz. Kan kami inspirasi Anda bahwa mendirikan rumah tahfiz itu sangat mudah jika kurikulum dan perangkatnya sudah ada. Menariknya, Metode Purutaba sudah menyiapkan kurikulumnya, perangkat pembelajarannya juga sudah kami siapkan, baik perangkat pembelajaran untuk lembaga maupun perangkat pembelajaran untuk mendampingi Ananda menghafal di rumah. Sehingga Anda tinggal pakai saja. Istilah kerennya Metode Purutaba adalah program tahfiz yang sudah plug and play. Tinggal tancap, terinstall otomatis, dan Anda tinggal gaspol. Kedua, keistimewaan Metode Purutaba. Anda percaya enggak kalau anak-anak balita ini mudah menghafal juz 30 atau juz amma, nama lain surat-surat pendek Al-Quran, baik dari surat An-Naba maupun dari surat An-Nas, walaupun mereka belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Bagaimana menurut pendapat Anda? Yuk tulis komennya. Keistimewaan Metode Purutaba adalah anak bisa hafal juz 30 walaupun belum bisa membaca. Keistimewaan ini tidak hanya berlaku untuk balita, tetapi juga untuk anak dengan kebutuhan khusus maupun lansia yang belum bisa membaca Al-Quran. 3. Perkembangan program. Sebagai sebuah program harus melihat dan memperhitungkan kondisi real di lapangan dan akan terus berkembang. Seperti perubahan kurikulum Purutaba yang awalnya dari surat An-Naba, kemudian tahun 2022 berubah menjadi dari An-Nas. Tentu semuanya ada pertimbangan dan insya Allah akan dibuatkan video penjelasan tersendiri. Sabar ya. Baik, yang belum bunyikan lonceng, ayo aktifkan loncengnya. Ya, setiap ada video baru, Anda jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi. Saya tunggu. Terima kasih. Perubahan kurikulum dari 1 tahun menjadi 2 tahun, menurut kami bukan kemunduran, tetapi inilah kondisi yang ideal bagi santri kami yang sebagian besar orang tuanya juga bekerja. Bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah baik PAUD, TK, RA, SD, MI. Penjelasan panjang kali lebarnya nanti dibuatkan video tersendiri ya. Program terbaru tahsin dan membaca Al-Quran sampai 5 juz dalam 2 tahun bagi balita. Tidak perlu khawatir sebab perangkat dan kurikulumnya juga sudah disiapkan. Dan tutorialnya juga akan kami prioritaskan untuk dibuat terlebih dahulu. 4. Mozaik Metode Purutaba. Saya akan mengenalkan beberapa metode tahfiz atau metode menghafal Quran yang menjadi penyangga atau bagian dari sebuah mozaik dari metode Purutaba itu sendiri. Mozaik di sini bukan berarti kami copy paste dari sebuah program, tetapi kami lihat keunggulan dari semua program yang kami ikuti, kemudian kami lihat mana dari keunggulan itu yang bisa kami adopsi untuk menguatkan dan mempercepat program hafalan anak-anak kami. Contoh, metode At-Taisir Ustadz Adi Hidayat diadopsi dalam metode Purutaba ini pada bagian pembagian letak ayat divisualisasi dalam media pembelajaran. Nah, ini contohnya seperti ini. An-Naba. An-Naba berapa ayat? 40 ayat. 40 ayat. Perhatikan baik-baik. An-Naba ada 40 ayat. Ayat 1 sampai 30 itu di kiri. 1 sampai 30. Ayat 31 sampai 40 itu di kanan. Ya? Paham di sini? 1 sampai 30 sebelah mana? Kiri. 31 sampai 40 sebelah mana? Baik, saya mau cek sini, lihat-lihat. 1 sampai 30. Saya ambil garis tengah-tengahnya di sini. Bisa, saya ambil 15. 15 sebelah mana? Kiri. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat ya, jangan ada yang bicara dulu. Kiri. Kalau saya tunjuk begini, berarti kiri atas. Ya. Kalau saya tunjuk begini, kiri tengah. Kalau saya tunjuk begini, berarti kiri bawah. Jelas? Baik. 1, kanan atas. 40, 30. Insya Allah nanti semua metode penunjang akan kami buatkan satu persatu. Jadi Anda harus bersabar. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya, biar saya semakin semangat mendampingi orang hebat seperti Anda. Terima kasih telah subscribe.
karena subscribe itu gratis, dan yang terpenting subscribe Anda adalah spirit bagi saya untuk terus memperbaiki kualitas video di channel Belajar Ngaji Protapa ini. 5. NLP for Tahfiz. Sebagai psikolog dan praktisi hipnoterapi sekaligus praktisi neurolinguistic programming atau NLP, saya pun akan berbagi tentang NLP for Tahfiz yang menjadi cikal bakal beberapa program akselerasi tahfiz, mulai dari program 40 hari hafal 30 juz yang diterapkan Yayasan Karantina Tahfiz Nasional Indonesia yang dikomandani Ustadz Yadi Iryadi. Alhamdulillah kami bertemu beliau dalam Zoom Yadain online dan juga bertemu saat menyebut wisuda putri kami di program karantina angkatan 42 di Kuningan, Jawa Barat. Atau hafal satu halaman 10 menit yang dikembangkan almarhum Syekh Ali Jaber atau yang dikembangkan juga oleh Ustadz Ahmad Jase. Saya belajar satu halaman 10 menit di Kediri, temu kembali dengan beliau di Luwu, Sulawesi Selatan ketika sama-sama dakwah Al-Quran dengan metode masing-masing. Dan bertemu beliau kembali ketika memasukkan anak saya di pondok beliau di Bandung untuk program akselerasi. Semua metode yang masuk dalam mozaik metode Protapa pasti akan saya jabarkan satu persatu. Jadi NLP for Tahfiz inilah yang menjadi keunggulan program tahfiz di metode Protapa. Woi, katanya NLP for Tahfiz itu akselerasi. Kok Protapa selesai 2 tahun? Semua metode akselerasi itu punya sistem dan ketentuan berlaku agar programnya berjalan. Secara umum, hampir semua program tahfiz akselerasinya adalah minimal anak pernah khatam Al-Quran 40 kali sebelum masuk ke program akselerasi. Metode Protapa lama karena murojaahnya yang lama. Tidak apa pakai moto biar lambat asal mungkin. Sekali dihafal, nempel terus sampai mati. Selalu mencari alasan. Sesuai dengan pengalaman kami mengelola program tahfiz sejak tahun 2018 sampai saat ini, idealnya balita hafal juz 32 tahun itu adalah sesuatu yang ideal. Jadi bukan yang terbaik ya, tapi yang ideal. Idealnya adalah selesai dalam waktu 2 tahun. Bahkan 2 tahun ini berlaku juga untuk anak dengan kebutuhan khusus. Jadi itulah gambaran 5 materi apa saja yang akan saya share di playlist serba-serbi Protapa di channel Belajar Ngaji Protapa ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa, jangan ragu, yuk pencet subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar setiap ada video baru, Anda adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Saya tunggu. Terima kasih. Yuk, silakan pilih playlist atau video selanjutnya mana yang Anda sukai. Saya Dr. Andes Edi Muljana, psikolog, inspirator program tahfiz, tahsin, balita, dan anak Indonesia. Mudahkan Al-Quran, hidup akan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.